dengan Rahmat. Ini Ekanit Panya kembali pada Dolo. Kita lihat Rahmat Irianto berusaha gagalkan tekanan dari Irfan. Ekanit Panya berhasil melewati Egy, angkat langsung di kotak penalti. Petik bola di udara dengan sangat indah tadi dari Hernando Ari Sutariyadi yang sudah 4 kali tampil bersama Indonesia di SEA Games, termasuk pertandingan ini, Bung Doni. Ya betul, dan kita tentunya berharap ya di hasil bisa dikatakan berbahaya ini harus segera mulai dikurangi, dan tentunya bagaimana kita bisa merebut bola jauh sebelum tentunya lawan menguasai sepertiga lapangan dari pertahanan kita sendiri, Bung Hadi. Tendangan bebas Thailand. Harus hati-hati Indonesia, tentu saja ini sangat berbahaya jika bola diberikan langsung ke titik sentral dari kotak penalti. Dan saja memberikan umpan di titik sentral dari kotak penalti. Cahaya Pipat, masih Cahaya Pipat, berusaha dia melewati Rahmat, dikepung dua pemain. Gagal, kita lihat Cahaya itu berisikan pemain-pemain dari, hati-hati pemirsa, berisikan para pemain di bawah usia 22 tahun, tapi karena memang harus mundur ke tahun 2022, sehingga harus ditambah pesertanya atau usia peserta menjadi 23 dengan tambahan 3 pemain senior, Bung Doni. Betul, dan posisi grup walaupun mereka memang bisa mengalahkan Thailand 2-1, dan mari kita harapkan bahwa Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama terhadap Thailand. Jangan bebas kita lihat. Bernapat langsung kita lihat kepada Rachid Kanitsri Pumpen. Masih Irfan berhadapan dengan Jonathan. Masuk ke sudut sempit Irfan. Sungguh sangat disayangkan Irfan berusaha melewati Nakir. Seharusnya bisa bermain lebih cerdik untuk mencari rekan yang lebih kosong posisinya, Bung Doni. Setuju sekali, Bung Hadi. Terlepas memang kalau ada nilai plus yang harus kita berikan terhadap Pura tidak dalam permainan terbaiknya, juga hanya melawan Kamboja. Bahkan melawan Laos pun sebenarnya Thailand agak sedikit kesulitan. Jadi kita harus lebih berani, Bung Hadi, dalam melakukan sebuah serangan. Pelanggaran dilakukan oleh Rahmat Irianto terhadap Ekanit Panya yang telat tadi untuk melakukan tackle, sehingga harus menjatuhkan Ekanit Panya. Cahaya Pipat, Benjamin, hati-hati, syuting tadi. Alhamdulillah gagal tadi karena ditepis oleh Hernando Ari Sutariyadi. Ya, ini yang harus kita waspadai tentunya, skill individu dan mungkin visi yang sangat baik dimiliki seorang Ben Davies. Yang kita tahu pemain yang berlaga dengan Oxford United ini sangat memiliki kemampuan yang juga sama baiknya dalam hal menendang. Dia sudah bisa menciptakan satu gol. Thailand lakukan sudah tinju saja sangat baik oleh Hernando. Balik kepada Egy Maulana Fikri. Masih Egy. Egy luar biasa di kotak penalti. Nanti tackling yang sangat baik tadi dilakukan oleh Irfan Dolo, pemain kelahiran 26 Januari 2001. Ini tadi saya katakan bagaimana sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Thailand ini harus lebih sering dicoba, Bung Hadi, karena mengingat ini adalah di AFF 2020 jadi cadangan dan atau menjaga gawang nomor 2. Dulu tadi sangat baik dari Mark Klok, namun gagal. Lempar ke dalam saja buat 7 April 2000. Pemain berpostur 180 cm lakukan sudah menyentuh punggung pemain Indonesia dan menghasilkan tendangan penjuru tadi dari Korawich, pemain asal klub Muang Thong United. Ya, sebuah percobaan tendangan yang tentunya mencoba mengarah ke ujung gawang, kiri gawang. Lakukan tendangan penjuru, kotak penalti, berbahaya. Hampir saja kemelut yang cukup membahayakan gawang Indonesia tadi terjadi. Beruntung bola masih loyor ke sisi kiri pertahanan Indonesia atau gawang Indonesia. Tapi ya itu berbahaya Conapat, Bung Hadi, karena dia memiliki tinggi yang cukup besar ya. Weratep lakukan sudah cukup berbahaya tadi, langsung mengarah ke gawang. Ekanit balik pada Weratep. Masih Weratep ke tengah pada Jonathan Kemdi.
hasil dihadang oleh pemain Indonesia tadi, Alfiandra. Oh, Egy. Kembali pelanggaran dilakukan pemain Indonesia. Masih Kambuaya. Oh, kosong kita. Dewangga. Masih Dewangga. Bukan sebuah pelanggaran tadi meskipun ingin terjatuh Dewangga. Peluangnya sangat baik terbuang percuma oleh Marcelino. Egy Maulana Fikri. Umpan langsung ke depan. Berduel kita lihat Irfan Johari. Hasil digagal. Masih Egy. Dan tengah witan. Ada Irfan Johari. Kembali kepada Marcelino. Angkat di kotak penalti. Ada kita Ricky Kambuaya. Sendirian Ricky. Berusaha didekati oleh Nakin. Masih Ricky. Masih cukup sabar pemain Indonesia. Mark Anthony Klok berhadapan dengan Ekanit. Angkat langsung ke kanan. Tempatnya Marcelino kontrol yang sangat baik. Masih Marcelino Ferdinand. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Arvan Dolo terhadap pergerakan Marcelino Ferdinand. Ya, kita harus memberikan nilai cukup tinggi nih terhadap Marcelino yang bermain cukup baik. Paling tidak selama 40 menit atau di babak pertama ini. Mengingat bahwa ini pemain yang masih berusia tidak lebih dari 17 tahun, Bung Hadi. Dan dia bisa tampil dengan baik di ajang selevel SEA Games. Dan kita berbicara dengan fase semifinal. Klok, ada sekitar 6 pemain. Egy Maulana Fikri angkat langsung. Oh, Tuhan. Peluang yang sangat baik tadi Rizky Ridho yang merengsek maju ke depan tadi, Bung Doni. Ya, sudah kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir memang Rizky Ridho sering sekali memberikan sebuah sundulan-sundulan yang membahayakan lawan, dan sayang sekali sebenarnya ini cukup baik, tapi memang timingnya sedikit terlambat, Bung Hadi, sehingga masih lebar ke Tapi sisi kanan. Irfan Johari, Rahmat balik pada Irfan, tidak offside, angkat langsung di kotak penalti, sabut saja oleh Conapat. Berduel kita lihat umpan terobosan. Oh, Jubeles Moracid, hati-hati, jangan sampai terjadi kotak penalti. Korawic syuting gagal. Kini Egy Maulana Fikri. Masih Egy. Pelanggaran jelas tadi. Kartu kuning. Ya. Oh, tetap hanya mendapatkan teguran dari wasit Yahya Ali Al-Mula dari Uni Emirat Arab. Arvan Doloh tadi yang melakukan pelanggaran terhadap Egy Maulana Fikri. Kita lihat tadi Thailand sempat Leg pertama, tendangan bebas. Egy Maulana Fikri, tendangan tadi hasilkan tendangan penjuru, sebuah tendangan bebas yang sangat-sangat baik dari Egy Maulana Fikri. Mengenai kepala dari Korawic tadi. bang untuk Indonesia. Maklok kembali lakukan tendangan penjuru, sangat baik. Oh, menyentuh Mistar tadi. Sangat tidak terduga tendangan penjuru dari Mark Anthony Klok. Ya, ini sebuah teknik yang sangat baik sekali, dan memang sering juga terjadi tentunya bagaimana sebuah tendangan bisa langsung menciptakan sebuah gol. Dan Mark Klok hampir saja melakukan itu kalau saja tidak diselamatkan oleh tiang. Bola ke depan, langsung ke depan arahkan. Oh, nampaknya wasit Ali Yahya Al-Mula dari Uni Emirat Arab telah menuju kulit panjang. Tanda berakhir pertandingan babak pertama semifinal SEA Games 2022 antara Indonesia melawan Thailand, dan skor tetap masih 0-0. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Doni dan juga Bung Didan. Saja terlepas tadi. Karin hanya yang memang dengan bahan pemain-pemain keturunan Indonesia, jika saja seperti Jordi Amat atau Sunny Walsh yang sedang melakukan proses naturalisasi, itu akan menambah kekuatan. Dengan Alfiandra, hati-hati, Alfiandra Dewangga masih Nakin, Setcat Perebutan mengejar bola. Oh, hampir saja terlepas kita lihat. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, kosong kita lihat. Datang lagi. Serangan balik dari Conapat. Jaya Pipat, masih Jaya Pipat di kotak penalti. Jaya Pipat bermain-main sangat bebas para pemain Thailand. Ekanit ambil oleh Marcelino Ferdinand, tapi hasilkan tendangan penjuru. Sangat leluasa para pemain Thailand. Harus hati-hati, Bung Doni. Cukup menegangkan ini Bung Hadi, karena memang sedikit
terjadi sebuah kesalahan dan bagaimana begitu sulitnya pemain Indonesia berebut bola dari pemain Thailand yang justru masuk ke dalam area kotak penalti Indonesia. Daya Pipat. Gundul tadi. Gagalkan pemain Indonesia. Witan Sulaiman. Oh! Salah tadi Witan. Marcelino. Umpan lagi. Gagal Witan. Witan Sulaiman. Langsung ke depan. Bapak terjadi pelanggaran tadi. Kontes tadi dari Marcelino Ferdinand. Dan lagi kita melihat bagaimana Jonathan itu sedikit agresif ya, mencoba mungkin berdebat dengan pemain. Mari kita berharap tidak terpancing karena sekali lagi kita lihat pertandingan antara Indonesia masih sedikit terhenti karena terjadi ada benturan tadi. Kita lihat Rifki Kambuaya masih tergeletak. Kita lihat memang harus ada yang bisa memegang bola, Bung Doni. Ya, dan tentunya juga menambah pace atau kecepatan daripada jalannya pertandingan. Ini tadi saya katakan mungkin ini karena sangat baik. Nakit langsung ke arah gawang. Kita lihat ada Rahmat. Kembali kita lihat Ervan Dolo. Pencapaian bukan sebuah pelanggaran. Marcelino Ferdinand terlalu cepat kehilangan bola. Marcelino Ferdinand dan sedikit menurun performa dari Marcelino Ferdinand babak kedua ini. Iya, mungkin memang banyak aktif atau banyak berlari dan tapi memang tentunya perlu juga dia adalah Witan Sulaiman akan digantikan oleh Sadil Ramdhani, sedangkan Abi Manyu akan masuk. Tadi menggantikan Witan Sulaiman, memang agak sedikit kehilangan touch di babak kedua ini. Inilah Abi Manyu. Tapi telah digantikan oleh Abi Manyu. Apakah Rifki Kambuaya? Masih ada Rifki. Tendangan penjuru, tendangan bebas sangat berbahaya tadi. Rifki Kambuaya, sapu bola ke depan. Bisa dikejar oleh Sadil Ramdhani. Dan benar, Bang. Tendangan bebas, Eka Nempanya lakukan sudah. Biarkan saja oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Ya, sudah memasuki menit ke-65. Tentunya ini akan menjadi sebuah interval waktu yang sangat menarik, mengingat kita tahu sering kali terjadi tentunya bagaimana jalannya pertandingan semakin lepas. Kita lihat Nakit bebas sekali. Ekanit. Jonathan Kemdi buang saja. Kita lihat kembali tekan para pemain Indonesia. Sercat, Ekanit Panya, kan tengah, ada Wiratep, masih Wiratep, usah dia melewati Abi, kosong. Kita lihat, ada Ekanit, ada Warajit, 1-2 dengan Korawic, ke kini Ekanit, angkat langsung di kotak penalti, tersundul oleh Abi Manyu, datang lagi, Benyamin, nampaknya pelanggaran dilakukan oleh melakukan tendangan bebas, lakukan sudah, berbahaya datangnya, mudah saja kita lihat. Penjaga gawang Kawit, lagi-lagi Kawit. Terobosan, ada Sadil Ramdhani, kembali kepada Abi, masih Abi, angkat langsung di kotak penalti. Rifki Kambuaya, masih Rifki, gagal tadi. Pipat begini kepada Sadil Radi. Radi, hampir saja tadi Wiratep melakukan kesalahan, Bung Doni. Iya, dan ini jelas sebuah strategi sangat jitu dengan memasukkan Sadil Ramdhani pada saat memang di babak kedua yang tentu ada keletihan. Karena kita tahu kelebihan dari Sadil Ramdhani sendiri adalah kecepatan dia dalam mendribbling bola dan juga melakukan 2 tusukan dari sisi sayap. Tendangan Abi Manyu akan melakukan tendangan penjuru. Nampaknya ada Thailand Fahrudin dan juga Wiratep. Abi Manyu dan hampir saja sangat baik. Magok sudut, ditepis saja oleh Kawin. Lagi-lagi Kawin, lagi-lagi Kawin. Benar-benar Kawin, benar-benar menggagalkan tekanan-tekanan dari Indonesia. Nampaknya sangat baik, Bung Doni. Hampir saja ya gol yang menceraikan Kawin tuh tadinya seharusnya. Sebuah sundul yang sangat terarah, tapi memang semoga saja bisa sukses. Indonesia Magok lakukan sudah berbahaya kembali. Tendangan penjuru buat Indonesia.
kembali. Gawang membahayakan. Bola membahayakan gawang Thailand. Kini Mark kembali lakukan tendangan penjuru. Masih bersiap lakukan sudah. Tinggi datang. Disebut saja. Ada Sadil Ramdhani. Berusaha dikejar oleh Orachin. Masih Sadil. Berhasil melewati Orachin. Orachin masih Sadil. Gagal tadi. Tapi bola menyentuh kaki dari Arvan Dolo. Ya, tetap merupakan sebuah skill yang saya rasa itu adalah cukup kelas dunia ya dari seorang Sadil yang melakukan sebuah spin mengelabui dari tadi salah satu pertahanan. Tadi Abimanyu lakukan sudah berbahaya. Disundul tadi ada kita lihat Sadil Ramdhani gagal tadi. Ada Kambuaya, ada Abimanyu suntik masih jatuh di kaki. Kita lihat ada Rahmat Irianto, masih Rahmat. Abimanyu lakukan sudah tinggi datangnya. Ditepis kembali. Kawin lagi benar-benar menjadi pahlawan dari pertahanan Thailand di pertandingan babak kedua ini, Bung Doni. Ya, hampir saja ya, dan lagi-lagi mengarah ke ujung pojok gawang daripada Kawin. Hampir saja, pemirsa. Indonesia lakukan eksekusi tendangan penjuru. Ambil aba-aba, lakukan sudah bahaya. Disundul kembali. Bola yang mengarah ke gawang Kawin tadi. Masih disundul oleh Patrick Gustafsson. Jadi eksekutor tendangan penjuru. Ada 5 pemain Indonesia. Ricky Kambuaya berduel dengan Benjamin Davis. Lakukan sudah. Mark Ricky jatuh di kaki. Shooting langsung. Apa yang terjadi? Balik Kawin.